Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Nuranika dengan NIM 230002051. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi layanan prima dalam manajemen humas. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan prima, di mana layanan prima itu merujuk pada upaya yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat umum. Hal ini mencakup sikap ramah, perhatian, dan profesionalisme dalam berinteraksi dengan orang lain, serta memastikan bahwa setiap interaksi menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Di sini layanan prima juga bertujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan yang tinggi, membangun kepercayaan, dan menjaga loyalitas. Dalam hal ini, layanan prima juga hanya sekedar memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga melampaui harapan mereka dengan memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Hal ini penting karena kesan pertama yang diberikan kepada pelanggan dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap organisasi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, layanan prima merupakan bagian integral dan strategi manajemen humas yang efektif, di mana setiap elemen dalam organisasi, dari pimpinan hingga karyawan, berkontribusi untuk menciptakan layanan yang berkualitas tinggi dan konsisten. Di sini saya juga dapat menjelaskan konsep keseragaman dalam konteks layanan prima, merujuk pada pentingnya Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep keseragaman dalam layanan prima. Ada 4 konsep. Yang pertama yaitu standar tinggi, di mana organisasi harus menetapkan standar layanan yang tinggi dan memastikan bahwa semua karyawan memahami dan menerapkannya dalam interaksi mereka dengan pelanggan. Dan yang kedua, pelatihan dan pengembangan, di mana karyawan perlu dilatih secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang konsistensi dan berkualitas. Dan selanjutnya yang ketiga itu evaluasi dan umpan balik, di mana organisasi harus secara rutin mengevaluasi kinerja layanan dan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk Selanjutnya yang keempat, budaya organisasi, di mana membangun budaya organisasi yang mendukung layanan prima dan keseragaman sangat penting. Semua anggota organisasi harus memiliki komitmen yang sama terhadap kualitas layanan. Dengan menerapkan konsep ini, keseragaman ini organisasi juga dapat memastikan bahwa setiap pelanggan mendapatkan pengalaman yang positif dan konsisten, yang pada akhirnya akan meningkatkan reputasi dan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya layanan prima kepada pemangku kepentingan. Ada beberapa alasan. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu layanan prima berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan. Ketika pelanggan merasa puas dengan layanan yang mereka terima, mereka cenderung akan kembali dan merekomendasikan organisasi kepada orang lain yang dapat meningkatkan basis pelanggan. Dan yang kedua itu membangun kepercayaan, di mana layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi membantu membangun kepercayaan antara organisasi dan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga itu meningkatkan loyalitas dan retensi. Yang ketiga itu meningkatkan loyalitas dan retensi, di mana pelanggan yang puas dengan layanan yang mereka terima lebih mungkin untuk tetap setia kepada organisasi. Ini penting karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya lebih murah dibandingkan dengan menarik pelanggan baru. Yang keempat itu menciptakan reputasi positif, di mana organisasi yang dikenal memberikan layanan prima akan membangun reputasi yang baik di pasar. Reputasi positif ini dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan daya saing organisasi. Dan yang kelima itu meningkatkan
keterlibatan karyawan, yaitu ketika organisasi berkomitmen untuk memberikan layanan prima, karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dan yang keenam itu responsif terhadap umpan balik, di mana memberikan layanan prima juga berarti mendengarkan dan merespon umpan balik dari pemangku kepentingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat layanan prima. Ada 6 manfaat. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan yang tinggi, di mana layanan prima berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan yang mengarah pada tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang kedua itu membangun loyalitas pelanggan. Dengan memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas, organisasi dapat membangun loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga itu reputasi positif, di mana organisasi yang dikenal memberikan layanan prima akan membangun reputasi yang baik di pasar. Dan yang keempat itu peningkatan penjualan, yaitu pelanggan yang puas dan loyal cenderung melakukan pembelian berulang yang dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas organisasi. Dan yang kelima itu umpan balik yang konstruktif, di mana layanan prima mendorong pelanggan untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan produk dan layanan. Yang keenam itu keterlibatan karyawan, di mana karyawan yang terlibat dalam memberikan layanan prima merasa lebih dihargai dan termotivasi, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Selanjutnya saya juga menjelaskan tentang tujuan layanan prima. Ada 6 tujuan. Yang pertama itu mencapai kepuasan pelanggan, di mana tujuan utama dari layanan prima adalah untuk mencapai dan melampaui harapan pelanggan, sehingga mereka merasa puas dengan pengalaman yang mereka terima. Dan yang kedua itu membangun kepercayaan. Layanan prima bertujuan untuk membangun kepercayaan antara organisasi dan pelanggan. Dan yang ketiga itu meningkatkan kualitas layanan. Layanan prima bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan sehingga dapat bersaing secara efektif di pasar. Selanjutnya yang keempat itu menciptakan pengalaman positif, di mana tujuan lainnya adalah untuk menciptakan pengalaman positif bagi semua pemangku kepentingan termasuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Dan yang kelima itu mendukung pertumbuhan bisnis. Dengan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, layanan prima juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, layanan prima memiliki manfaat yang luas dan tujuan yang jelas, yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan dan keberlanjutan organisasi. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membangun layanan prima dalam sebuah organisasi. Ada 10 langkah-langkah. Yang pertama itu pahami kebutuhan pelanggan. Lakukan riset untuk memahami kebutuhan, harapan, dan preferensi pelanggan. Dan yang kedua itu tentukan standar layanan. Tetapkan standar layanan yang jelas dan terukur. Standar ini harus mencakup semua aspek layanan, mulai dari interaksi dengan pelanggan hingga kualitas produk. Yang ketiga itu pelatihan karyawan. Berikan pelatihan yang memadai kepada karyawan tentang pentingnya layanan prima dan bagaimana cara memberikan layanan yang baik. Yang keempat itu fokus pada komunikasi. Pastikan bahwa komunikasi antara organisasi dan pelanggan berjalan dengan baik. Dan yang kelima itu mendengarkan umpan balik. Aktif mendengarkan umpan balik dari pelanggan dan karyawan. Selanjutnya yang keenam itu menciptakan budaya layanan. Bangun budaya organisasi yang menempatkan layanan pelanggan sebagai prioritas utama. Dan yang ketujuh itu gunakan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Dan yang ke-8 itu evaluasi dan tindak lanjut. Secara rutin, evaluasi kinerja layanan dan bandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang ke-9 itu rayakan keberhasilan. Apresiasi dan rayakan keberhasilan dalam memberikan layanan prima. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu konsistensi dalam pelayanan. Pastikan bahwa layanan yang diberikan konsisten di semua titik kontak dengan pelanggan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi dapat membangun dan mempertahankan layanan prima yang tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui harapan pelanggan yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf.
Saya tutupi saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.